Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai matkul Machine Learning, analisis dan implementasi algoritma Machine Learning pada studi kasus di dunia nyata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelik Mengsya Putri Prameswari dengan kedua teman saya, Adinda Angesti Chandra dan Muhammad Randi Ilham Ardiansyah. Introduction Machine Learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang membuat komputer bisa belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Artinya, komputer tidak hanya mengikuti instruktur tetap, tapi bisa menemukan pola, membuat prediksi, atau mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Machine learning basic. Yang pertama ada supervised learning, pembelajaran terbimbing. Yang kedua ada unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi. Dan yang terakhir ada reinforcement learning, yaitu pembelajaran penguatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Oke, jadi proses implementasi machine learning yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi kita mengambil data yang relevan dari berbagai sumber, database, sensor, survei, atau dataset dipakai. Dan juga menghapus data kosong, duplikat, atau error. Mengubah format, menormalisasi nilai. Yang ketiga ada pemilihan algoritma. Kita menentukan algoritma yang sesuai dengan jenis masalah. Yang pertama, regresi untuk prediksi nilai, yang kedua klasifikasi untuk pengelompokan data, dan yang ketiga clustering untuk menemukan pola. Mengenali pola dan hubungan antar variabel. Yang kelima, pengujian model testing untuk menguji kemampuan model menggunakan data baru yang belum pernah dilihat untuk menilai performanya. Yang keenam, evaluasi. Untuk studi kasus, kita mengambil dari judul penelitian, klasifikasi multi-label pada gaya belajar siswa sekolah dasar menggunakan algoritma machine learning. Tujuannya untuk mengembangkan model machine learning untuk mengidentifikasi kombinasi gaya belajar mereka itu menggunakan visual, auditorial, atau kinestetik siswa SD secara otomatis. Pakai dataset of learning style preference, Mendeley data ada 909 ada skor gaya belajar siswa, auditorial, dan kinestetik total dan juga rata-rata. Nah, label multi-label ini 7 kombinasi gaya belajar. Ada F yaitu visual, A auditorial, K kinestetik, FA visual auditorial. Alasan multi-label, satu siswa bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar yang dominan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Randi. Oke, di sini kita sampai ke tahapan implementasi. 1. Pengumpulan data dan studi literatur. 2. Pemrosesan awal data, yaitu isinya ada pembersihan, transformasi, dan reduksi fitur. Yang ketiga ada visualisasi pola data. Isinya ada scatter plot untuk analisis sebaran. Yang keempat ada pemisahan data, yaitu
90/10, 80/20, 70/30, atau yang bisa dikenal sebagai train test split. Yang kelima ada pelatihan model dan validasi silang, yaitu key fault sama dengan 10. Yang keenam ada evaluasi performa model. Lalu next-nya ada matriks evaluasi. Matriks evaluasi yang digunakan ada 5 metrik yang utama, yaitu Hamming loss atau tingkat kesalahan per label individu, akurasi untuk proporsi prediksi benar, precision untuk ketepatan prediksi, fall untuk kemampuan mendeteksi label positif, dan yang terakhir F1 score untuk keseimbangan precision dan recall. Oke, kita lanjut lagi ke hasil pengujian model. Di sini saya menggunakan decision tree karena menurut saya decision tree yang sangat cocok untuk menganalisis data ini. Nah, di sini ada analisis hasilnya. Decision tree unggul karena dapat menangani data tidak seimbang dengan baik. MLP juga menunjukkan performa stabil namun sedikit di bawah decision tree. SVM dan KNN memerlukan model tambahan atau classifier change untuk menangani multi-label. Lalu yang terakhir, semua model diuji dengan variasi ukuran data 90/10, 80/20, 70/30, dan hasilnya konsisten semua. Lalu kesimpulan akan saya sampaikan lagi kepada pembuka. Angel mic. Jadi kesimpulan dari analisis yang telah kita analisa, machine learning itu efektif untuk analisis gaya belajar siswa SD. Kemudian, decision tree terbukti paling optimal dengan Hamming loss 0,014 dan akurasi 95%. Kemudian pendekatan multi-label lebih realistis dibanding multi-class karena tiap siswa bisa memiliki kombinasi gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, studi ini menunjukkan penerapan nyata machine learning di bidang pendidikan, educational data mining. Next. Oke, referensi ini yang dari kita ya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis dan implementasi machine learning di dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian para pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.